Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di ruang kelas makroekonomi pengantar. Kali ini kita ada di secara umum ini pertemuan keempat, barangkali masing-masing kelas berbeda nanti, yaitu sesi 78. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB, Produk Domestik Bruto, yang kemarin sudah kita bahas perhitungannya di chapter-chapter sebelumnya. Lalu apa manfaat dan keterbatasan yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah perhitungan PDB dan analisis kemakmuran. Ya, jadi perhitungan PDB ini akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Nah, angka tersebut dikenal sebagai atau disebut PDB per kapita. Biasanya makin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi pula. UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menggunakan angka PDB per kapita ini untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Saat ini berdasarkan standar PBB itu sebuah negara dikatakan miskin bila pendapatan per kapitanya lebih kecil dari sekitar 500 US dollar. Nah, jika berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara di dunia tentu adalah negara miskin. Dapat dikatakan makmur atau dapat dikatakan kaya jika PDB per kapitanya lebih dari 9.000 US dollar. Itu artinya dengan kurs dolar yang sekarang, PDB per kapita, ingat tadi per kapita adalah per kepala per tahun, itu adalah sekitar 120 juta. Nah, Indonesia sebagian besar rakyatnya jauh dari itu, jauh di bawah itu. 120 juta ini bukan pendapatan keluarga, bukan pendapatan kepala keluarga. Kita tahu bahwa jika itu pun dihitung pendapatan per kepala keluarga, di Indonesia pun sudah termasuk makmur. Orang atau seorang keluarga dengan penghasilan sekitar 10 juta per bulan, hidupnya tentu sudah layak, apalagi kalau kita menggambarkan itu di Solo. Namun, pendapatan per kapita adalah per kepala. Jadi, jika Anda adalah satu keluarga dengan anggota ayah, ibu, dan 2 orang anak, maka bisa dikatakan kaya kalau pendapatannya lebih dari 40 juta per bulan. Anda bisa bayangkan, lebih dari 40 juta per bulan hidup di Indonesia, tentu kehidupannya akan enak sekali, akan sejahtera sekali. Nah, itu kalau menurut standar UN, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang memenuhi kriteria itu, kriteria negara kaya, pada umumnya terletak di Amerika Utara dan di Eropa Barat, negara-negara di sana, Jerman, kemudian Kanada, dan lain sebagainya, itu termasuk negara-negara yang kaya menurut kriteria ini. Nah, sekarang kita coba lihat keterbatasannya, karena di atas itu judulnya juga ada keterbatasannya. Jadi keterbatasan atau kelemahan dari pendekatan tersebut adalah tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Nah, akibatnya angka PDB per kapita ini kurang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Ambil contoh gini, misalkan Amerika Serikat termasuk salah satu negara termakmur di dunia dengan pendapatan per kapitanya sekitar 30 ribuan US dollar. Kita bisa lihat itu adalah 60-an kali
60-an kali lebih tinggi daripada batas negara miskin. Namun seperti kita ketahui bahwa Amerika itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah utama di ekonomi makro, pengangguran. Terutama kalau di sana di kalangan warga kulit hitam, meskipun pernah ada warga kulit hitam yang menjadi presiden. Utamanya adalah kulit hitam atau pendatang. Pendatang di sini identik dengan orang-orang yang kulitnya berwarna, karena di sana entah coklat, entah sawo matang dan lain sebagainya. Karena di sana kulitnya putih. Nah, bahkan kalau kita lihat data secara absolut, nampak jumlah penduduk miskin di Amerika ini terus bertambah. Faktor utama dari pemicu gejala tersebut adalah tentunya masalah distribusi pendapatan. Ya, walaupun memang distribusi pendapatan di Amerika Serikat itu relatif baik, tapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan kalau kita lihat juga faktor-faktor produksi non tenaga kerja, yang dalam hal ini adalah uang dan modal, itu distribusi penguasaannya sangat buruk sekali. Sekitar 40% aset finansial di Amerika Serikat itu hanya dikuasai oleh sekitar 1% penduduknya saja. Bayangkan, 40% 1%. Dikuasai 1% penduduk. Jadi yang 60% diperebutkan oleh 99% penduduknya. Dengan demikian, distribusi pendapatan non-upah di Amerika itu bisa dikatakan relatif sangat buruk. Kemudian kita menginjak yang kedua, B, perhitungan PDB dan masalah kesejahteraan sosial. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Pada umumnya, ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah yang pertama tingkat pendidikan, kemudian kesehatan dan juga gizi, kemudian kebebasan memilih pekerjaan, kemudian jaminan hari tua yang baik. Nah, saya rasa itu. Nah, ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Semakin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosialnya akan semakin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana seperti ini. Jadi misalkan jika PDB per kapita makin tinggi, otomatis maka daya beli masyarakat akan meningkat. Kesempatan kerja serta masa depan perekonomian akan semakin membaik. Gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan, kondisinya juga akan semakin meningkat. Jaminan masa depan itu adalah jaminan hari tua ketika kita sudah tidak lagi bekerja. Pada idealnya ini adalah ditanggung negara. Namun kalau kita melihat di Indonesia yang masih ditanggung negara adalah hanya PNS saja. Harusnya jika kesejahteraan bagus, PDB bagus, maka masyarakat tidak akan berbondong-bondong jadi PNS. Karena mau PNS mau enggak, hari tuanya tetap terjamin. Itu kalau PDB-nya tinggi. Nah, namun logika itu masih butuh syarat. Jadi baru bisa berjalan bila peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan. Oke, baik kita lanjut di video selanjutnya. Saya batasi hanya 10 menit.